Opini yang mati-matian Anda bela di kolom komentar kemungkinan besar bukanlah hasil pemikiran independen. Itu adalah produk desain matematis yang sengaja memenjarakan Anda. Sistem rekomendasi algoritma tidak beroperasi untuk memperluas wawasan, melainkan untuk mengeksploitasi bias konfirmasi biologis demi mengunci durasi layar. Anda merasa sedang menyuarakan fakta, padahal secara teknis Anda sedang diisolasi ke dalam ruang gema informasi yang sangat homogen. Kemerdekaan berpikir Anda telah diretas oleh mesin, dan ironisnya, sistem membuat Anda menikmati validasi artifisial tersebut. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga. Bagaimana? Masih berusaha tetap ngotot untuk membela sebuah narasi atau sebuah pendapat melalui kolom komentar sosmed kalian? Hari ini kita akan membedah secara objektif apa yang sebenarnya terjadi di balik layar atau di layar smartphone kita. Jadi jangan ngotot dulu, tunggu. Karena bagaimana jika ketika kita membuka media sosial yang muncul di beranda bukanlah cerminan daripada dunia nyata, tetapi itu adalah ruang kurasi yang sengaja dibentuk oleh sistem algoritma. Dan bagaimana jika memang benar-benar bahwa mesin yang dibuat dan dioperasikan tersebut memang menargetkan sebuah tujuan, yaitu menahan mata kita untuk tetap berada di dalam ruang selama mungkin. Simak video ini sampai selesai. Sebuah sistem yang dibuat memang tidak untuk menyerang tingkat kecerdasan kita, melainkan mengeksploitasi cara kerja biologis otak kita karena otak manusia secara alami bertugas untuk mencari kenyamanan dan salah satu caranya adalah dengan merespon informasi yang membenarkan keyakinan lamanya. Kemudian tugas algoritma adalah melacak pola interaksi tersebut dan secara otomatis menyingkirkan pandangan yang berseberangan. Namun hal ini barulah sekedar awal dari sebuah eksploitasi. Dan ketika kita bedah mekanismenya, maka kita akan melihat bagaimana ruang gema digital perlahan mensabotase kendali perilaku manusia sepenuhnya. Mari kita coba memahami bagaimana sistem tersebut memanipulasi persepsi kita dengan membedahnya melalui mekanisme fisiologis, kognitif, dan perilaku. Kita mulai dari lapisan pertama dulu, yaitu eksplorasi neurologis dan lingkungan kecanduan validasi. Mengapa kita begitu menikmati persetujuan dari orang-orang yang sepaham dengan kita di internet? Jawabannya karena peran dari neurokimiawi yang ada di otak kita, yaitu setiap kali kita melihat sebuah unggahan di sosial media atau komentar yang pemahamannya selaras dengan kita, maka otak akan melepaskan dopamin, yaitu sebuah senyawa kimia yang memicu rasa senang dan penghargaan. Secara evolusi, otak terprogram untuk selalu melakukan penghematan energi. Dan ketika menerima informasi yang selaras dengan yang sudah kita miliki dan yakini adalah sebuah tindakan penghematan energi yang efisien daripada harus mencerna opini baru yang sudut pandangnya berlawanan. Dalam kondisi ini, algoritma media sosial dihadirkan dengan terus menyuapi konten homogen yang sesuai dengan kesukaan dan keyakinan kita, sehingga
otak kita akan terus menghasilkan dopamin yang membuat kita terus-menerus melakukan scrolling. Kondisi ini menciptakan sebuah kenyamanan bagi kita sehingga memicu hadirnya lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua adalah bias konfirmasi dan konstruksi penjara filter bubble. Ketika otak secara terus-menerus mencari kenyamanan dan pada akhirnya kenyamanan itu didapatkan, maka sistem kognitif kita secara otomatis melakukan penyortiran, di mana otak akan mengabaikan segala informasi yang bertentangan dengan yang telah diketahui dan diyakini, meskipun informasi tersebut adalah fakta. Mekanisme ini disebut dengan selective exposure, yang kemudian dijadikan bahan bakar utama oleh algoritma. Mesin mulai mencatat rasio klik yang kita lakukan, seberapa lama durasi tonton kita, hingga seberapa banyak like dan komentar yang kita lakukan. Alhasil, algoritma membangun dinding yang bernama filter bubble. Di dalam gelembung inilah akses terhadap informasi tersekat secara sistematis. Apa yang penting tidak lagi disajikan oleh sistem algoritma, akan tetapi yang disajikan adalah apa yang kita sukai dan kita setujui. Sistem ini bekerja dengan sangat halus sehingga kita tidak menyadarinya dan kita mengira apa yang tersaji di layar smartphone kita adalah cerminan dari sebuah realita yang absolut. Dan disinilah kerusakan terparahnya terjadi. Kita masuk ke lapis yang ketiga. Lapis yang ketiga adalah distorsi realita dan sindrom ruang gema. Kesamaan informasi akan dikelompokkan secara otomatis oleh mesin dalam bentuk bubble-bubble. Kemudian di dalam bubble tersebut terciptalah sebuah ruang gema dan di dalam ruang gema tersebut kita akan dipertemukan dengan akun-akun yang serupa dengan proses sortir yang juga sama dengan yang dilakukan pada saat kita dengan kriteria atau preferensi yang sama atau homogen, sehingga kita mendapatkan validasi yang diulang-ulang oleh kita juga dan dilakukan juga oleh orang lain. Interaksi homogen yang terus berulang inilah yang akhirnya memicu kecacatan perilaku berupa distorsi realita. Karena setiap hari algoritma hanya menyajikan konten yang kita setujui, sedangkan persepsi kita tentang realita objektif menjadi hilang. Dan kita mulai meyakini bahwa isi beranda smartphone kita adalah opini daripada seluruh populasi. Kondisi ini berdampak klinis sangat jelas, yaitu kita menjadi reaktif, kehilangan kapasitas toleransi terhadap opini alternatif, dan terpolarisasi secara ekstrim. Algoritma telah sukses mengubah preferensi pribadi kita menjadi ilusi kebenaran massal. Teman baca sekalian, pada kondisi ini rasanya membuat kita masuk ke dalam sebuah jebakan ilusi yang cukup sulit atau mungkin sangat sulit untuk keluar atau untuk tetap bisa merdeka dalam berpikir. Tapi tenang saja, untuk meretas atau membajak balik sistem algoritma, kita tidak butuh IT kelas kakap untuk menghack algoritma, melainkan sedikit saja manuver kecil yang bisa kita lakukan pada media sosial kita. Apakah itu? Untuk terbebas dari jebakan yang kita bahas pada segmen 3 tadi, teman baca sekalian harus memiliki tindakan manuver yang bertumpu pada kesadaran yang penuh.
atas diri kita sendiri untuk mengambil alih kendali atas sajian layar smartphone. Ada 3 langkah taktis yang bisa kita terapkan, yaitu langkah pertama, mengecoh pola algoritma. Seperti yang telah kita bahas tadi, algoritma bekerja dengan cara memetakan pola-pola historis interaksi kita di sosial media. Untuk itu, coba mulai sekarang buka, baca, dan berinteraksilah dengan akun dan referensi yang informasi dan argumentasinya berseberangan dengan preferensi kita. Tujuannya bukan untuk berkompromi dengan prinsip kita atau menyetujui pendapat mereka, melainkan murni untuk mengacaukan akurasi pelacakan algoritma. Dengan memberikan data interaksi yang acak, algoritma akan kesulitan mengkategorikan preferensi kita dan hasilnya spektrum informasi yang kita terima pun kembali melebar. Langkah yang kedua, memberi jeda berpikir. Ketika kita terpapar konten yang sangat memanjakan ego atau langsung memicu rasa validasi instan, tahan terlebih dahulu respon motorik jari kita. Jangan terburu-buru memberikan klik, like, komen, ataupun save dan share karena kita perlu menyadari terlebih dahulu secara objektif bahwa kenyamanan impulsif yang muncul pada waktu itu adalah hasil desain dari retensi mesin yang sedang memerah neurokimiawi kita dan dipastikan bukan bukti sebuah kebenaran mutlak. Memberikan jarak waktu beberapa detik saja akan memotong siklus kecanduan dopamin yang sangat diharapkan oleh sistem. Langkah yang ketiga, kritis terhadap opini mayoritas di smartphone atau sosial media. Kita harus mulai membangun kerangka berpikir yang skeptis terhadap konsensus digital. Saat kita melihat riuhnya persetujuan yang sangat seragam di sebuah kolom komentar atau sebuah topik yang sedang tren, sadarilah bahwa itu hanyalah pantulan suara dari dalam echo chamber. Yang jika kita langsung serta-merta ikut masuk, maka kita pun menjadi bagian dari anggota echo chamber tersebut. Keseragaman opini di dalam layar smartphone bukanlah cerminan populasi opini publik dari sebuah realita. Melakukan 3 langkah ini mungkin akan membuat pengalaman bersosial media kita terasa tidak nyaman, kaku, dan seringnya bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Akan tetapi rasa tidak nyaman itulah bukti mutlak bahwa kita masih memegang kendali atas cara berpikir serta bagaimana isi kepala kita. Baiklah teman baca sekalian, ada satu hal yang dapat kita simpulkan, yaitu di zaman serba digital sekarang ini, kemerdekaan berpikir tidak bisa diukur hanya dengan melihat seberapa keras kita bersuara, mempertontonkan opini, akan tetapi dimulai dari bagaimana kemampuan kita menyadari dan menembus isolasi ruang gema yang secara sistematis menyempitkan spektrum informasi kita. Mari kita periksa kembali beranda media sosial kita hari ini. Seberapa seragam dan atau seberapa acakkah opini dan konten yang disajikan oleh platform media sosial kita? Lalu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk scrolling sosmed? Tulis di kolom komentar. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di balik cara kita berpikir. Assalamualaikum.